If I lose you, there is no tomorrow. If I have you, 난 그거면 돼. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunia Dwi Pangestu, NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang potret bisnis asuransi di Indonesia. Sejarah asuransi di Indonesia menurut buku History of Insurance in Indonesia seperti dikutip History Januari 2020, perusahaan pertama asuransi di Indonesia didirikan oleh warga Belanda pada 18 Januari 1843 di Kali Besar, Timur Jakarta. Pada tahun 1980-an, perusahaan asuransi modern di Indonesia seperti Allianz dan perusahaan asuransi nasional maupun joint venture. Yang selanjutnya, bisnis asuransi jiwa. Lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada awalnya sempat memicu kecemasan bagi pelaku industri asuransi di Indonesia. Namun seiring waktu, industri asuransi ternyata bisa menyiasati dengan menggarap segmen yang berbeda. Yang selanjutnya, bisnis asuransi umum. Kontribusi utama bagi asuransi umum adalah bisnis properti. Asuransi properti merupakan separuh nafas bisnis asuransi umum karena bisnis properti masih menjadi ladang bisnis yang menjanjikan di sektor lain. Selain properti, bisnis kendaraan bermotor juga menjadi kontribusi bisnis asuransi umum. Pasar otomotif menjadi kian berkilau selain dari pemerintah di sektor kontribusi dan infrastruktur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Mulia Saputri, NIM 029. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang urgensi manajemen risiko asuransi. Sebelumnya, urgensi sendiri berarti sesuatu yang penting atau mendesak, sehingga urgensi manajemen risiko asuransi menunjukkan seberapa pentingnya manajemen risiko pada asuransi. Nah, secara umum, manajemen risiko itu mempunyai 6 tujuan dalam perusahaan atau badan usaha. Di antaranya adalah melindungi perusahaan, membantu pembuatan kerangka kerja, mendorong manajemen agar proaktif sebagai peringatan untuk berhati-hati, meningkatkan kinerja perusahaan, dan juga sosialisasi manajemen risiko. Nah, berhubung di sini yang dibahas adalah urgensi manajemen risiko asuransi, maka 6 tujuan dari manajemen risiko tersebut diterapkan di perusahaan asuransi. Nah, sebagai contoh, seperti tadi kan poin pertama adalah melindungi perusahaan. Maka jika diterapkan di perusahaan asuransi berarti itu melindungi, memberikan perlindungan terhadap perusahaan asuransi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan dari perusahaan asuransi tersebut. Yang kedua tadi ada membantu pembuatan kerangka kerja. Di sini jika diterapkan berarti kita bisa membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja, manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada di proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu mendorong manajemen itu agar proaktif. Nah, mendorong manajemen agar bertindak proaktif itu dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan asuransi. Yang keempat yaitu sebagai peringatan untuk berhati-hati. Itu artinya kita itu mendorong semua individu dalam perusahaan asuransi tersebut agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima ada meningkatkan kinerja perusahaan. Ini berarti kita bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan asuransi tersebut dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map, dan hal ini berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses risk management atau manajemen risiko secara berkesinambungan. Yang terakhir yaitu mensosialisasikan manajemen risiko, yaitu membangun kemampuan individu dalam perusahaan tersebut
untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan seberapa pentingnya manajemen risiko tersebut untuk asuransi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Dulandari, NIM 12405183030. Di sini saya akan menerangkan tentang resiko strategi. Resiko strategi merupakan potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajibannya kepada pemegang polis atau tertanggung atau nasabah akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi pengambilan keputusan bisnis yang tepat atau kurang responsifnya asuransi terhadap perubahan eksternal. Proses manajemen resiko strategi asuransi adalah identifikasi resiko strategi asuransi, pengukuran resiko strategi asuransi, pemantauan resiko strategi, dan pengendalian resiko strategi asuransi. Yang selanjutnya adalah resiko operasional. Resiko operasional merupakan potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, dan kejadian dari luar lingkungan perusahaan. Proses dari manajemen resiko operasional tersebut adalah identifikasi resiko operasional, pengukuran resiko operasional, pemantauan resiko operasional, dan pengendalian resiko operasional. Kemudian resiko kepengurusan. Resiko kepengurusan merupakan resiko kegagalan asuransi dalam mencapai tujuan akibat kegagalan asuransi dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Penerapan manajemen risiko kepengurusan adalah penerapan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern menyeluruh. Yang selanjutnya adalah resiko tata kelola. Resiko tata kelola merupakan potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Penerapan manajemen risiko tata kelola adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan dan prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern menyeluruh. Selanjutnya adalah resiko dukungan dana atau permodalan. Resiko dukungan dana merupakan resiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal asuransi, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga. Penerapan manajemen resiko dukungan dana atau permodalan adalah sebagai berikut. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern menyeluruh. Nama saya Oktavia Putri Karisma, NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu resiko asuransi. Resiko asuransi adalah potensi kegagalan asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi, atau penanganan klaim. Penerapan manajemen risiko asuransi setidaknya harus mencakup yang pertama, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi yaitu memastikan produk yang dipasarkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan standar operasional prosedur sudah sesuai dengan best practice, termasuk proses underwriting, penanganan klaim, dan distribusi produk. Organisasi manajemen risiko asuransi harus membentuk satuan kerja yang mendukung mitigasi risiko asuransi, antara lain unit pemasaran dan unit hubungan masyarakat, serta membentuk satuan kerja atau komite pengembangan produk asuransi. Yang kedua yaitu kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
Strategi manajemen risiko asuransi harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki ekspor risiko asuransi yang signifikan. Strategi itu harus secara jelas proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi, dan penanganan klaim. Strategi manajemen risiko asuransi harus sejalan dengan tujuan asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Kebijakan dan prosedur. Asuransi harus memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengembangan produk. Pengembangan produk disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur asuransi serta ketentuan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur terkait desain dan produk baru juga melibatkan pegawai yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman yang memadai. Limit untuk risiko asuransi dipakai untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan termasuk produk yang dipasarkan asuransi. Yang ketiga yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Dalam mengidentifikasi risiko, asuransi perlu memperhatikan pedoman, peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada di asuransi, serta faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko asuransi di masa yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan bencana alam. Pengukuran risiko asuransi dapat menggunakan indikator perbandingan produk asuransi berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, perbandingan proporsi portofolio produk asuransi dengan risiko rendah dibandingkan seluruh portofolio produk asuransi, perbandingan klaim yang terjadi dengan klaim yang diperkirakan, serta perbandingan proporsi risiko yang ditahan sendiri dengan proporsi risiko yang dialihkan atau direasuransikan. Pemantauan risiko. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi memantau risiko asuransi, memantau dan melaporkan risiko asuransi kepada direksi baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko asuransi maupun berkala. Asuransi harus melakukan pemantauan portofolio dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan underwriting. Pengendalian risiko asuransi. Direksi dan manajemen melakukan pemantauan risiko asuransi sehingga direksi dan manajemen mengetahui kondisi terkini mengenai profil risiko asuransi. Sistem informasi manajemen risiko asuransi harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, produk, serta tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh pemegang polis, portofolio produk, serta laporan pengecualian limit risiko asuransi. Yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern menyeluruh, sistem kajian ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko asuransi, setidaknya harus memuat evaluasi proses penetapan premi, pengembangan produk, penilaian akurasi, penetapan metode, pengukuran risiko atau penilaian tingkat risiko, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan aktivitas bisnis asuransi.